di perbedaan pendapat di negara ini dijamin oleh undang-undang. Sebenarnya tidak boleh loh menyebut Wahabi, menyebut ini gitu, sesat itu. Kecuali melalui proses yaitu tadi peradilan. Sebenarnya nggak boleh di Indonesia ini memberikan stempel-stempel yang tidak jelas kepada yaitu paham-paham. Iya, kalaupun mau membuktikan harus dibuktikan secara ilmiah. Mengenai Syiah itu sudah ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia dulu gitu. Itu sudah cukup penyimpangan-penyimpangan Syiah sudah dibicarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya berani mengatakan, lah sekarang kalau larangan misalnya hari raya berbeda dengan pemerintah, itu bukan pelanggaran, malah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu dulu saya menanggapi Suparman, Kiai Suparman ya. Litbang NU kalau tidak salah ya. Pada waktu itu. Jadi dia tidak mengerti demokrasi. Bagaimana kok bisa ya? Sebagai orang negara Indonesia kok nggak ngerti demokrasi. Padahal demokrasi itu harus dipahami dengan benar gitu. Jangan karena ingin yaitu memenggal pendapat orang lain lalu mencoba memanipulasi. Ya. Jadi negara kita ini sangat membutuhkan orang-orang yang bisa mencerahkan, bukan orang-orang yang ingin menimbulkan kemelut gitu. Kalaupun harus dialog, ya menempuh cara-cara dialog dengan cara-cara yang baik. Bukan menebarkan permasalahan. Coba dulu siapa yang turut andil di dalam misalnya kajian-kajian Syiah di Majelis Ulama, itu juga Muhammadiyah. Perannya dari Buya Yunhar Ilyas, ketua pimpinan salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu ketuanya banyak. Hanya ketua umumnya satu tapi ketuanya banyak gitu. Ketua umum Bapak Haidar Nasir, di bawahnya adalah ketua-ketua juga, yaitu sebanyak 13 orang, 14 orang. Itu ketua semua, itu punya wewenang gitu. Punya hak veto semua ini orang gitu. Istilahnya kalau di dalam dunia PBB seperti itu gitu. Bukan hanya satu. Makanya tidak mungkin seorang Bapak Haidar Nasir ini melampaui ketentuan-ketentuan Muhammadiyah karena ada 13 orang. Ya, kalau dulu misalnya ada tokoh Muhammadiyah misalnya ya berafiliasi kepada politik si A si B, itu yang jelas ingin membawa Muhammadiyah ke politisasi paham. Nggak benar gitu. Jadi ketika ada misalnya Bapak Din, waktu menanggapi Pak Din, Salafi misalnya, Salafi itu ngambil Masjid Muhammadiyah, itu saya bertanya karena saya orang yang terlibat dakwah Salafiyah atas atas utusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Waktu daurah di Salatiga itu kan perintah pimpinan pusat Muhammadiyah dilaksanakan oleh saya bersama dai-dai lainnya gitu. Makanya saya bertanya, Pak Din, saya tanya lewat SMS, lewat WhatsApp itu ke Pak Din. Pak Din, saya tanya Pak Din, apa benar ada Salafi mencuri masjid? Ya, karena ini dari mana mendengar? Dari Umar Irama orang dalam ceramahnya. Itu bawa Pak Din. Iya katanya, katanya juga, kata saya. Jadi bagaimana Pak Din kalau itu sudah faktanya ada kelompok Islam di Indonesia mencuri masjid misalnya, itu bukan Salafi, saya bilang gitu. Nah dia tidak mau berkomentar akhirnya. Jadi kalau istilah mencuri masjid nih Pak Din, kalau setahu saya Pak Din kata saya, Salafi ini di saat bergabung dengan Ihya At-Turas Al-Islamiyah Kuwait antara Muhammadiyah dan Salafi, justru yang banyak membantu Muhammadiyah itu Salafi Pak Din. Saya bilang gitu ke Pak Din Samsudin itu waktu itu. Mungkin Pak Din tak tahu sesudah Pak Amin Rais itu kan. Nah, bagaimana sesudah Pak Amin Rais kan kemudian Pak Din ya
sesudah Pak Amin Rais Pak Din itu. Lah pada zaman Pak Amin Rais itu memang ada hubungan yang sangat erat antara Muhammadiyah dan Salafi. Erat sekali gitu. Pembangunan panti asuhan Muhammadiyah banyak dibantu oleh Salafi. Pembangunan masjid Muhammadiyah juga banyak dibantu oleh Salafi. Memang itu kerjasama, ini diakui ini kerjasama gitu. Jadi kan tidak benar kalau Salafi itu mencuri masjid. Sedangkan masjid-masjid yang dibantu oleh Salafi ini mungkin sekitar 400-an masjid itu yang saya ketahui itu. 400 masjid lebih itu. Dan pada waktu itu yang menjadi tokoh-tokoh Salafi sentral yang berada di bawah lembaga ini orang-orang Muhammadiyah semua. Satu itu tokoh Muhammadiyah, tukang tulisnya Pak Lukman Harun, yaitu ketika menulis surat-surat Muhammadiyah ke Timur Tengah itu yang menulis ini namanya Ustadz Zawawi bin Nawawi. Dialah yang mengirim surat-surat itu ke Mekah. Dikirim sebagai lembaga utusan itu ke Mekah, itu orangnya namanya Ustadz Zawawi bin Nawawi. Ada lagi di Jakarta ini Bapak Sunan Miskan, itu pernah menjabat ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI selama 2 periode itu. Lah itu menjadi pimpinan salaf lama, Salafi itu lama sekali di bagian bendahara Ihya At-Turas Al-Islamiyah Lajnah Khairiyah Al-Mustaraka. Itu memang kerjasama mendatangkan Al-Quran tonan Quran itu ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian membagi-bagikan cara solat Syekh Nasruddin Albani, karena sama dengan tarjih Muhammadiyah. Solat yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani itu sama persis dengan solat yang ada di majelis tarjih Muhammadiyah. Makanya dibagi-bagikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah kepada seluruh dai Muhammadiyah. Biar tahulah yang sesungguhnya gitu ya. Ini saya nyatakan, jadi saya nyatakan ini ya tentunya penuh dengan pertanggungjawaban ya. Bukan dalam hal ini saya ngicap, enggak ada saya itu orangnya. Sampai hari ini saya pribadi Zulkarnain El Maduri itu tidak pernah melanggar sedikit pun aturan Muhammadiyah. Iya, walaupun ada yang menyoroti saya, oh itu apa, kenapa Ustadz Zulkarnain itu menanggapi Ustadz Adi Hidayat. Ya boleh-boleh saja, di Muhammadiyah itu terbuka. Selama bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, boleh saja itu. Tidak ada yang melarang di Muhammadiyah itu. Apalagi dialog. Tidak salah itu loh. Ini kan media sosial. Saya yakin ya seorang Ustadz Adi Hidayat itu sangat mengerti, karena beliau juga dibesarkan lewat media sosial. Lah itu. Jadi keterkenalan beliau itu dibesarkan oleh media sosial. Saya yakin beliau sangat ngerti itu dialog, sistem dialogis di dunia internet. Resikonya besar loh. Jadi seorang ustadz internet itu gitu. Apa tidak besar itu? Semua orang nyoroti. Semua orang itu punya target. Jadi itu maksud saya. Jadi ini sekedar penyampaian dari saya. Ini sudah 1 jam berlalu. Intinya saya tegaskan kembali, Muhammadiyah Bapak Abdul Mukti dan Bapak Haidar Nasir, atau Bapak Haidar Nasir sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dan Bapak Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan dan Sekjen Muhammadiyah tidak pernah terlibat kongsi dengan Syiah. Itu tidak benar. Kalau ada fitnah-fitnah begitu, itu fitnah murahan ya. Kalau ada orang-orang Syiah yang mengambil nama besar dari tokoh beliau, itu cuma numpang menjadi orang besar saja gitu. Ini saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.